Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yuttaqa minal ayyami aidan yaumus sabti. Termasuk hari yang agar dijaga, dihindari dari sekian hari yang ada: yaumul itsnain, yaumul tsulatsa, yaumul arbi'a, yaumul khamis, yaumul jum'ah, yaumul sabt, yaumul ahad. Adalah hari Sabtu. Hari Sabtu ini harus dijaga, harus dihindari kalau kalian mau melangsungkan pernikahan. Faqad suila, sungguh telah ditanyakan sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu, terkait dengan hari Sabtu. Faqala yaumu makrin wa khadi'atin. Hari Sabtu itu adalah hari tipu daya, hari membujuk, hari penipuan. Li'annahu, karena pada hari Sabtu, al-yaum adalah hari alladzi jitama'at fihi Quraisy, di mana di waktu hari itu berkumpul orang-orang Quraisy, fi darin nadwa, pada darin nadwa, dalam rumah sidang, rumah persidangan, atau rumah seminar, atau bahasa kita itu darun nadwa. Ini pada sebuah persidangan, lil istisyarati, untuk meminta isyarat, meminta petunjuk, fi amrihi alaihi salam, fi amrihi alaihi salatu wassalam, terkait dengan urusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Sabtu ini, kenapa kita dianjurkan tidak menikah pada waktu hari Sabtu? Ingat, karena di hari Sabtu itu adalah hari tipu daya, hari bujuk rayu. Di hari itu juga orang-orang Quraisy sedang bermusyawarah. Ia sedang meminta petunjuk terkait dengan urusannya Rasulullah SAW. Bagaimana penipuan-penipuan atau tipu daya yang akan dilontarkan ketika itu. Kemudian selain hari Sabtu apa? Wa yaumus tsulatsa, dan hari Selasa. Faqad su'ila sallallahu alaihi wasallam anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanyakan terkait dengan hari Selasa. Faqala yaumud dammin, ketika hari Selasa itu adalah hari darah. Li'annahu hadat fihi Hawa, karena pada hari Selasa Sayyidatuna Hawa, ibunda kita pertama, beliau itu sedang datang bulan atau sedang haid. Kemudian wa qatala ibnu Adam akhahu, pada waktu hari itu juga putranya Nabi Adam membunuh saudaranya. Yang perang siapa yang membunuh siapa yang membunuh? Yang dibunuh. Qabil yang membunuh Habil itu tepatnya adalah pada hari apa? Hari Sulasa. Jadi pembunuhan yang dilaksanakan oleh anaknya Nabi Adam kepada saudaranya itu tepat pada hari Selasa atau hari darah. Wa fihi qatlu Jarjis wa Zakaria wa Yahya waladi alaihimussalam. Semoga mereka mendapatkan keselamatan. Ketika itu juga pada hari Selasa atau hari darah ini, bagaimana terbunuhnya Jarjis, terbunuhnya Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semoga keselamatan diberikan oleh Allah kepada mereka semuanya. Itu terjadi pada hari Selasa. Wa saharati Fir'aun wa Asyata binti Mazahin imra'ati Fir'aun. Kemudian di hari itu pula juga hari di mana orang sihirnya Fir'aun itu mati, dan juga wafatnya Sayyidatuna Asya binti Mazahim imra'ati Fir'aun juga meninggal ketika itu. Wa baqarati Bani Israel, dan juga bagaimana sapinya Bani Israel. Berarti kalau hari darah, sapi-sapi itu disembelih pada waktu hari Selasa. Seperti itu. Walihada nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang anil hijamati, dari berhijama, cantuk. Cantuk itu apa oleh bahasa sekarang? Bekam ya. Bekam yang begini lebih.
disedot darahnya bekam ya. Nah, itu hijamah namanya, itu dilarang. Yauma, kemudian walihada, karena inilah Nabi Muhammad SAW melarang bekam. Yaumus sabti asyaddun nahy, kemudian hari Sabtu lebih dahsyat pelarangannya. Berarti hari Sabtu ini lebih parah. Wa qala fihi sa'atun la yarqa'u fiha dam wa fihi nazala iblisu ilal ard wa fihi khuliqat jahannamu. Karena pada hari itu juga, katanya dalam salah satu riwayat yang lain, itu adalah waktu di mana darah itu selalu mengalir, tidak pernah terputus. Pada hari itu juga turunlah iblis ke muka bumi. Kemudian pada waktu itu juga neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah. Wa fihi sallatallahu malakal mauti ala arwahi bani Adam. Dan di hari itu pula Allah Ta'ala memberikan kekuasaan kepada malaikat maut untuk menghandle ruhnya Bani Adam. Seperti itu. Jadi kalau untuk menghandle nanti jam cabutnya hari ini, jam tayangnya hari ini, dicabut mati hari ini, kekuasaan itu diberikan oleh Allah pada waktu hari itu juga. Wa fihi betul ya Ayyub alaihi salam, di hari itu juga Nabi Ayyub alaihi salam diuji oleh Allah. Wa fihi tufiya Musa, di hari itu juga Nabi Musa wa Harun alaihi salam, ketika itu beliau meninggal dunia. Seperti itu. Kemudian selain kita berbicara hari Sabtu, hari Selasa. Hari Selasa ini ternyata menakutkan ya, makanya disebut hari darah, di mana di situ dibunuhnya Jarjis, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, putranya Zakaria. Selain itu di hari Selasa itu darah tidak pernah terputus, iblis turun ke muka bumi. Kemudian neraka jahanam itu diciptakan oleh Allah, dan Allah Ta'ala memberikan kuasa kepada malaikat maut terkait dengan rohnya anak cucu Adam. Dan di hari itu pula Nabi Ayyub alaihissalam itu diuji oleh Allah. Dan pada hari Selasa itu juga Nabi Musa dan Nabi Harun itu, Nabi Musa dan Nabi Harun itu wafat. Kemudian setelah hari Sabtu yang dilarang, kita dilarang hari Selasa. Kemudian yang dilarang berikutnya adalah yaumul arbi'a, hari Rabu. Faqad ila Rasulullah alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, faqala yaumun nahisun ughriqa fihi fir'aun wa qaumuhu wa uhlika 'adun wa thamud qaum salih. Pada waktu hari Rabu itu hari nahas, hari tragis, di mana ketika itu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah bersama kaumnya, dan juga kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaum Thamud dihancurkan oleh Allah tepat pada hari Rabu. Wa akhiru arbi'a fi syahri Ash'am, sementara hari Rabu yang paling akhir di setiap bulan itu lebih nahas lagi, lebih tragis lagi. Wajah ada satu keterangan, yaumul arbi'a la akhdhun wa ata', hari Rabu itu tidak boleh kita ini mengambil dan memberi. Jadi usahakan kalau mau memberi atau mau menerima pemberian itu bukan hari Rabu. Yes. Wa warada fil athar, ada keterangan dalam athar, annahyu an qassil adfar yaumal arbi'a wa annahu yurisul baras. Ada larangan terkait dengan memotong kuku pada hari Rabu, dan memotong kuku pada hari Rabu itu akan mengakibatkan penyakit baras. Wa qad taraddada fihi ba'dul ulama fabtuliya. Ulama ini bolak-balik mendiskusikan terkait dengan hari Rabu. Fabtuliya, kemudian diuji. Wa fin nasiha wa yuttaqal ayyamul lati ja'an nahyu 'anit taqlimi fiha. Kemudian dalam setelah satu nasihat, intinya nanti ulama di sini ini ada yang pro, ada yang kontra sebenarnya.
dalam satu nasihat, dihindari hari-hari yang di situ untuk memotong kuku dilarang. Berarti tidak hanya memotong kutu yang dilarang itu nanti. Kalau hari-hari itu ada keterangan terkait dengan larangannya memotong kuku, maka juga dilarang terkait dengan seperti bekam, bepergian dan sesamanya. Kenapa kok harus melarikan diri dari hari itu? Kenapa harus menjaga diri di hari itu? Sehingga kita tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh berbekam, tidak boleh bepergian, tidak boleh nikah. Kal hijamati was safari wa nahwihi firaran ay yusibahu syai'un mimma tu'ida alaihi fiha. Sebagai bentuk pelarian dari hal nanti akan terkena sesuatu yang sudah dijanjikan. Awas, hari itu hari darah, hari tragis, hari nahas, ya tidak usah dikerjakan, biar kamu tidak terkena sesuatu di hari tragis itu. Kemudian anzur baqiyatahu, saya juga melihat pada hal yang lain. Lakin qala Ibnu Yunus al-Malikin la ba'sa bittila'i wal hijamati yawmas sabti wal arbi'a wal ayyamu kulluha lillah. Saya melihat pada redaksi yang lain, tetapi Ibnu Yunus diriwayatkan dari Malik, tidak apa-apa kalau cuma ngecat misalnya. Bisa dengan ngecat atau menghias, atau kamu berbekam, itu tidak apa-apa hari Sabtu dan hari Rabu. Semua hari itu kan miliknya Allah. Seperti itu. Wa kadzalika as-safar wan nikah. Begitu juga boleh kamu misalnya mau bepergian dan nikah. Wa arahu aziman ayyakuna minal ayyami ma yujtanabu fihi dzalika. Dan saya melihatnya hal yang agung. Ayyakuna minal ayyami ma yujtanabu fihi dzalika. Termasuk dari sekian hari ini, adanya dari sekian hari ini ada hari-hari yang dihindari untuk melakukan itu semua. Artinya dari hal ini ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan hari-hari ini kayak hari Rabu, hari Sabtu, hari Selasa ini tidak diperkenankan beraktivitas nikah, bepergian, kemudian berbekam, kemudian memotong kuku. Tapi kalau menurut pendapatnya Ibnu Yunus dari Malik, la ba'sa bittila'i wal hijama yaumas sabti wal arbi'a wal ayyamu kulluha lillah wa kadzalika safar wan nikah. Tidak apa-apa kalau misalnya kamu mau berhias, mau bekam hari Sabtu, hari Rabu, semua hari itu miliknya Allah. Begitu juga kalau kamu mau bepergian, mau nikah, terserah. Seperti itu. Wa ankarul haditsu fi hadza. Walamma su'ila wa unkiral haditsu fi hadza, kemudian hadis diingkari terkait dengan hal ini, terkait dengan hal yang sudah disajikan dari awal karena merujuk kepada perbedaan ulama. Walamma su'ila radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya radhiyallahu anhu antar fi'li ma dzukir, dari meninggalkan mengerjakan sesuatu yang sudah disebutkan, kal halqi seperti gunting rambut, wa taqlimil adfari dan memotong kuku, wa ghasli thiyabi dan mencuci baju, yaumas sabti pada hari Sabtu, wal arbi'a dan hari Rabu. Kemudian karena memang ini kayaknya seolah-olah bentrok dengan hadis yang sudah disajikan, lalu ditanya tadi Yunus bin Malik, Yunus dari Malik itu, Ibnu Yunus itu ditanya, karena beliau dapat riwayat dari Malik. Ditanya, bagaimana terus kalau kita ini misalnya meninggalkan untuk mengerjakan sesuatu tadi, kita tidak mau melakukan mencukur, menggunting, mencuci baju, memotong kuku pada waktu hari Sabtu dan Arbi'a. Gimana ketika ditanya? Wahai Ibnu Yunus, saya mau bertanya kepadamu, kalau misalnya saya tidak mau melakukan aktivitas memotong kuku, mencuci baju pada waktu hari Sabtu, pada waktu hari Sabtu dan hari Rabu, gimana menurut panjenengan? Qala, ia berkata,
La tu'adil ayyam fatu'adika. Janganlah kamu menjauhi beberapa hari, fatu'adika, maka hari-hari itu akan menjauhi kamu. Begitu. Ojo dimusuhi dina iku. Engko malah dina iku kan musuh sampean. Maksudnya piye iki? Aila ta'taqid. Janganlah kamu meyakini annalaha ta'thiran fi idrarika. Bahwasannya hari-hari itu memiliki pengaruh untuk membahayakan kamu, memberikan bahaya kepadamu. Farubbama tawafaqa, farubbama tuwafiku. Farubbama tuwafiku iradatullahi bikadzalika. Maka barangkali nanti iradanya Allah justru dengan kamu punya keyakinan seperti itu akan sesuai dengan apa yang akan terjadi. Seperti itu. Artinya kamu itu jangan punya keyakinan seperti itu. Nanti kalau kamu punya keyakinan saya tidak mau beraktivitas di hari Sabtu nahas, tragis, saya tidak mau beraktivitas hal ini, aktivitas seperti yang sudah kita pelajari di awal pada waktu hari Rabu. Saya tidak mau nikah, tidak mau bepergian pada hari Selasa. Katanya Ibnu Anas tadi, la tu'adil ayyam fatu'adika. Kamu jangan menjauhi hari, nanti dia akan menjauhi kamu beneran. Artinya kamu jangan meyakini itu. Bisa jadi nanti iradanya Allah justru gara-gara kamu punya keyakinan kayak gitu malah sesuai, terjadi beneran. Nah, seperti itu. Waqad nabba ala hada. Sungguh telah mengingatkan atas hal ini Asy-Syaikh, seorang guru besar, Khalil rahimahullah, fi jamihi, dalam karya beliau Jami'nya Imam atau Asy-Syaikh Khalil rahimahullah, beliau mengingatkan biqaulihi wala tajtanib fi ba'dil ayyami ba'dul a'mal. Janganlah kamu menjauhkan sebagian amal, sebagian aktivitas pada sebagian hari. Wa'mal fi kulli yaumin, kerjakanlah di setiap hari masyita. Apa yang kamu ingin kerjakan, sudah kerjakan saja. Fa innal ayyama kullaha lillah, karena hari itu semuanya adalah miliknya Allah. La tadurru wa la tanfa, tidak akan memberikan bahaya dan juga tidak akan memberikan manfaat. Jadi kalau kita simpulkan dari dua kesimpulan ini, hari-hari yang dilarang tadi, kalau kita masuk kepada pendapatnya ulama, ada ulama yang pro tidak boleh kita memotong kuku, berbekam, tidak boleh menikah bepergian pada waktu hari Selasa, hari Rabu dan hari Sabtu. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, kamu tidak usah meyakini hari-hari itu memiliki pengaruh. Nanti kalau kamu meyakini sedemikian, nah bisa jadi nanti iradanya Allah memang pas terjadi sesuai dengan apa yang kamu yakini tadi. Ya gara-gara kamu meyakini itu. Makanya Syekh Khalil sendiri, ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Anas tadi di awal. Bahkan bukan Ibnu Anas ya, mohon maaf ya, Ibnu Yunus. Jadi yang mengatakan tidak sepaham dengan pandangan sebelumnya itu bukan Ibnu Anas, Ibnu Yunus. Jadi kalau Ibnu Yunus, kamu tidak boleh punya keyakinan sedemikian seperti itu. Beliau dapat riwayat dari Malik. Bahkan Syekh Khalil sendiri dalam Jami'nya beliau mengatakan, kamu jangan menghindari sebagian aktivitasmu pada sebagian hari. Sudah kerjakan apa saja, kerjakan apa saja yang kamu inginkan di setiap hari itu. Karena semua hari ini miliknya Allah, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan bahaya. Seperti itu. Jadi intinya, kalau misalnya ada orang yang mengatakan jangan kamu menikah pada waktu hari Rabu atau hari Sabtu atau hari Selasa, ini ada pandangan yang mendukung hal itu. Kalau ada orang yang berpandangan jangan meyakini hari-hari itu, juga ada benarnya, sebagaimana statementnya Ibnu Yunus dan juga Syekh Khalil dalam karya beliau Al-Jami' atau Jami'nya beliau. Paham ya? Oke. Kemudian kita akan melanjutkan qala al-Manwi rahimahullahu wallahu a'lam bis-shawab. Naftatim hadzal liqa